bertani nih bisa mencolahkan bapak saya insinyur kan? Iya, bapak insinyur. Insinyur. Om sarjana hukum. Nah yang lain tuh nggak lulus nih mereka kuliah. Nah kalau mau dilanjutkan itu dahsyat. Ingat saya dulu waktu masih kecil sekali panen itu. Jadi kakak masih kuliah di Malang, komputer zaman itu udah barang mewah kan. Sekali panen itu untuk kebutuhan kuliah apa nggak kurang gitu loh sebetulnya. Nah itu yang ditinggalkan ya sama om saya. Nah karena orang tua jadi PNS kan nggak bisa waktunya ngabdi jadi guru ibu itu kan. Nah, ditinggalkan ya jejak orang tua. Ladang ditinggalkan banyak sawah. Nah itu malah dijual digadaikan sama omnya buat beli mobil gitu kan. Yang nebus orang tua saya. Waduh. Gitu juga dijual. Dulu waktu kecil kan saya kan di kampung itu kemana-mana jalan kaki, jadi bawa takilan dulu kan. Jalannya kayak sungai. Ya melewati sungai. Jadi sawah, kita punya sawah yang jauh kan. Nah, mau panen apa sawah yang jauh, pajak sawah saya ikut dulu. Nah ternyata kesana udah dijual katanya Sawahnya dijual, dijual habis. jual habis kayaknya sawah, sisa ladang aja mau. Bingung saya. Coba itu dimanfaatkan seperti kakek dulu gitu. Nggak kurangan apa itu sekali panen. Kan kreatif dulu kakek saya, kreatif sekali. Ingat nggak kemarin pernah Mbak Agung sampaikan pada kalian, hidup, contoh kecil, hidup di Bali dengan 100 meter tanah sebetulnya sudah makmur selama-lamanya dengan pola tanam yang tepat. Ya kan? Paling pinggir hari pertama nanam serai, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 30 hari itu menanam terus. Dengan hitungan sehari minimal 20 batang. Nah, nanti di hari ke-30 kan yang tanaman pertama panen. 20 ikat. Seikat kan 1.500. 1.500 kali 20 berapa? 15.000. Atau 30. 300.000. 30 dong. Oh 30.000 ya. Nah, untuk hidup 30.000 kan cukup. Sementara kalau sebagai penyakat kan sehari kan 20.000. Lebih 10.000 dong. Nah, di antara serai tanaman singkong. Boleh dipanen daunnya, boleh dipanen umbinya. Ada yang dipanen daunnya, ada yang dipanen umbinya kan begitu. Oke. Berarti kalau dipanen daunnya 7 hari kan sudah panen daun. Untuk makan sendiri lah gitu. Ya kan? Ini menghasilkan. Di antara singkong ditanamin pisang. Pisang kan nanam sekali. Nanam pisang itu jangan dibuatkan lubang, tapi diuruk. Karena humus dan nutrisi tanah itu ada di permukaan yang disukai oleh akar lembut dari pisang. Bernutrisi. Kalau ditanam di dalam mati dia, akarnya garing. Itu karakter pisang yang sudah Mbah Agung terapkan dari kecil. Dari kecil bukan sekarang. Kan contohnya banyak, foto dan video yang Mbah Agung sudah olah. Di antara pisang, tanamin pepaya. Ya kan? Budidaya pepaya sekarang kan mudah untuk cepat buah. Ya kan? Nggak sampai setahun sudah bisa berbuah kalau pepaya. Pisangnya nanti 9 bulan panen. Sudah berbuah, sudah berjantung dia. Sekali tanam selamanya pisang itu. Dan ngasih benih terus. Dari batang sampai daunnya, sampai buahnya bisa dijual. Batangnya untuk makanan babi. Daunnya bisa untuk bungkus kue, untuk bungkus makanan dan sebagainya. Buahnya itu per buah. Itu di kebun itu 1.200. Dengan asumsi nanti dijual di pasar per buahnya 2.000. Ini pengakuan pembeli ya. Ketika Mbah Agung menanam pisang. Jadi mereka datang, kita tidak perlu membawa ke pasar. Tapi sang
sang penjual buah ini datang ke tempat kita, ke ladang kita. Dia yang potong, bayangkan saja. Nanti akan tanya, batangnya ini boleh diambil enggak? Itu ada nilainya. Daunnya, batangnya, buahnya ada nilainya. Nah, kalau dijual ke tukang itu satu batang 25.000. Kalau dijual yang punya babi 50.000. Ada yang ngasih 100.000. Tanpa kita transaksi harga ya, saling ngerti lah gitu. Nah, seperti ini. Bisa bayangkan, aneka tumbuhan yang kita tanam ini dan kita rawat setiap hari. Hari ke-30 sudah panen serai. Hari ke-7 sudah panen daun singkong. Hari ke-9 di bulan yang ke-9 sudah panen singkong. Dan pisangnya sudah mulai berjantung, sudah berbuah. Indah sekali kan? Jadi lumintu. Dan ketika sambil menunggu kelapa genjah yang kita tanam misalnya itu kan 2 tahun sudah berbuah. Atau kita beli batang yang sudah berbuah di tukang bibit tanaman. Ya kan? Ya, berarti kan sekali tanam kita bulan berikutnya sudah berbunga dia. Kita beli yang sudah berbuah, yang sudah 2 meter itu. Dan nanti kita kerdilkan. Cara mengerdilkannya kan mudah. Dengan pola tanam bonsai itu mengurangi nutrisi atau menambah nutrisi tapi mengurangin daunnya. Daun jangan dipotong, tapi disesrek. Kayak gitu. Dengan demikian kita itu memelihara lingkungan hidup, oksigen terpenuhi, kita berterima kasih pada bumi, pada air, pada matahari, pada pepohonan, pada tumbuhan yang memberikan oksigen dalam kehidupan kita. Kita terus bersyukur dan menikmati rasa syukur itu. Kan indah banget, bayangkan coba. 100 meter saja tanah, itu bisa makmur selama-lamanya. Makanya kalau ada program bahwa ada sertifikasi tanah untuk para petani, para penghuni NKRI, ini indah banget. Janganlah diragukan kalau ada yang garap. Ketika ada yang garap malah diusir, dimusuhin. Bahkan orang motong pohon aja di penjara 8 tahun. Ya kan? Sementara yang mencuri keuangan negara dan pemerintahan bebas sudah masuk penjara, malah bisa melihat Liga Barcelona, ya kan? Bagaimana coba? Nah, disinilah kita ini lost human. Kita kehilangan pribadi-pribadi sejati. Jadi sudah nggak penting lagi menyalahkan, tetapi bagaimana kita membangun pribadi-pribadi sejati ini dalam hidup dan kehidupan. Sekarang anakku paham nggak bagaimana menjadi pribadi sejati yang cerdas rohani? Cerdas rohani dulu dah. Tahu nggak? Yang pertama bagaimana cerdas rohani itu? Belum tahu aku. Nah, sepotong-sepotong kan Mbah Kong sudah singgung giring ke sana. Saya berharapkan kalian adalah jadi sinar agar melahirkan cahaya. Bukan hanya menikmati cahaya, tapi jadilah sinar hingga bisa berbagi cahaya, bahkan bisa berbagi pelangi. Nah, membentuk pribadi sejati ini tidak sulit sebetulnya. Kita harus memprioritaskan kecerdasan rohani ini dengan mulai mensyukuri napas kita. Ini pertama nih yang bisa kelihatan. Dari mana orang mensyukuri napasnya? Dia pasti mencintai pohon, tumbuhan. Kenapa dia sadar mencintai pohon, tumbuhan, tanaman? Kenapa? Nah, dari tanaman dapat oksigen. Nah, karena dari tanaman dan tumbuhan ini, daun-daun ini memproduksi oksigen, mempersembahkan oksigen sepanjang matahari bersinar. Ketika proses fotosintesa, ada surya, ada air, ada tanah, dan dicerna oleh klorofil ini, maka melahirkan oksigen. Bisa dihirup oleh sesama hidup. Bukan hanya manusia, tapi seluruh yang hidup menikmati oksigen. Nah,
dari oksigen yang kita hirup ini kita mengeluarkan karbon dioksida. Ini yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi ada timbal balik yang saling mutualisme, saling menguntungkan. Bisa bayangkan itu indahnya. Dahsyat sekali ketika Sang Hyang Widiwasa, Gusti Kang Maha Agung ini, Gusti Kang Murbeng Dumadi, memberikan kedahsyatan dan keajaibannya di dalam hidup kita. Ya kan? Makanya berkali-kali Mbak Kong selalu bisikkan pada anak-anakku semua. Jagat gede, jagat cilik, nyawiji mering sari raningsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Menyatu. Artinya dengan sesama hidup kita pasti harmoni. Nah, orang-orang yang menjadi pribadi sejati itu pasti menjaga harmoni ini. Kalau disharmoni berarti dia tidak berpribadi sejati. Ini dari yang kecil ya kan. Jadi menyayangi hidup berarti. Kalau orang-orang sudah tidak mencintai hidup, itu pasti melihat sesama hidup itu antipati. Kemarin dapat tamu, wah pohon mangganya ini udah terlalu besar ya. Pikirannya sudah nebang saja. Jawaban Mbak Kong singkat. Kalau kalian ingin kerjasama dengan kami dan melihat pohon itu menjadi suatu gangguan, berarti kita nggak seirama ini. Nggak bisa kita seirama. Anda tidak menyadari hidup. Bagaimana hidup itu dari oksigen. Oksigen ini dari daun. Daun ini dari ranting-ranting dahan-dahan pohon-pohon. Lalu bagaimana Anda ingin menebang pohon besar yang memberikan hidup kita? Kan kayak nyambung. Kalau orang-orang ini sudah tidak mencintai tetumbuhan, itu sudah tidak memiliki pribadi sejati. Gampang kan? Gampang sekali kan? Mulai kita sekarang, mari kita membangkitkan bersama agar ucapan kita, tindakan kita, karya kita menjadi sinar sehingga cahayanya dinikmati oleh siapapun yang mau. Syukur-syukur jadi pendaran pelangi yang mempesona. Selain menerangi kan mengindahkan, ya kan? Seperti kita senantiasa tiap belajar tulus dikasih cakrawala yang luar biasa indah. Bahkan di sini saja kita dikasih cakrawala yang luar biasa yang mengejutkan menurut saya. Kan ada dirimu. Tetapi paginya Mbak Kong sudah ngomong sama Agus Aan. Bahkan di warung pun kita dikasih keindahan. Itu pagi kita ngobrol jam 9. Ya, jam 9 sampai jam 10 kita kan ngobrol. Lalu kaget Mbak Kong, loh ini kan sudah jam 5 kan? Jam 5 sore kan? Bagaimana matahari ada di timur kan gitu? Kita kemarin gitu kan? 2 hari lalu. Loh, matahari kok ada di timur? Kemudian biasnya itu putih dan kuning. Ternyata pantulan gedung itu menjadi clear off. Bagaimana pantulan gedung menjadi cakrawala yang luar biasa. Dan itu kan tidak terulang. Tidak terulang, hanya mengingatkan. Kamu gak usah kemana-mana. Di jiwa lapangmu itulah keindahan. Maka saat ulang tahun yang ke-36, anak lanang itu mendapatkan pawise. Waktu bukanlah ukuran. Tempat bukan batasan. Ukuran dan waktunya, tempat dan batasannya ada di sariraning pribadi, di lapang jiwa kita, di ketulusan kita, seperti ketulusan beliau memberikan hidup dan kehidupan. Itu dasar pertama. Ya nanti bagaimana meraihnya kita harus bisikkan dikit-dikit. Pokoknya yang dipegang harus selalu harmoni. Kuncinya di situ. Kalau harmoni itu kan teduh, sejuk, nyaman, damai, sejahtera.
Maka ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu yang semua ingin meraih welas asih dan kasih sejati dalam hidup. Aneka ajaran dogmatika apapun bentuknya ingin mencapai kesejatian, menjadi sariraning pribadi, menjadi pribadi-pribadi sejati yang tangguh, yang penuh welas asih itu tadi, punya kasih sejati. Jadi kalau menyinggung orang-orang yang berpribadi sejati mudah akhirnya. Nah, bagaimana supaya setiap orang juga mulai mencintai hidup dan kehidupan, ya kan? Ukurannya bukan di uang lagi,